Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tama dari timur sangat penting bagi Kekaisaran Ryu. Kalau tidak, mereka tidak akan menempatkan begitu banyak pasukan di sana. Setelah kita menyelesaikan penghancuran tempat ini, kita akan sangat mempengaruhi penyebaran Kekaisaran Ryu di utara. Dengan cara ini, kita akan lebih dekat dengan tujuan kita. Karena itulah pertarungan ini tidak bisa dihindari. Mata Tang Wutong segera cerah dan dia berkata, Yu Hao, aku punya ide. Karena Kekaisaran Ryu telah memasang banyak alat deteksi spiritual dalam formasi jiwa mereka di kota Matahari Timur, sehingga kamu bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualmu. Apakah itu berarti mereka menjaga musuh yang mahir dalam kemampuan spiritual? Jika itu masalahnya, mungkinkah mereka menjaga monster air? Yu Hao tiba-tiba teringat sesuatu. Dia sudah mengenal Tang Wutong sejak lama. Dia segera mengerti apa yang difikirkan wanita itu. Apakah kamu mengatakan bahwa ada monster air tipe spiritual di sini yang dapat menjadi rohku? Sejak Yu Hao mendapatkan Raja Beruang Es sebagai rohnya, cincin roh dari jiwa bela diri es pamungkasnya sudah sepenuhnya terisi. Raja Beruang Es memberinya cincin roh yang ke-8 dan kekuatannya yang tersisa sudah cukup untuk memberinya cincin roh yang ke-9. Ketika inti jiwanya yang kedua berhasil terbentuk, dia akan menjadi Feng Hao Dolo dengan 9 cincin roh. Namun segalanya berbeda untuk jiwa bela dirinya yang lain. Saat ini Yu Hao memiliki 5 roh: Permaisuri Salju, Permaisuri Es, Tian Meng, Raja Beruang Es, dan Adas Bintang. 4 dari rohnya mempengaruhi jiwa bela diri Permaisuri Kalajengking Giok Es Yu Hao, tapi mata rohnya hanya memiliki 7 cincin sejauh ini. Yu Hao bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membunuh monster roh untuk mendapatkan cincin roh lagi. Ini membuatnya semakin sulit baginya untuk mendapatkan cincin roh tipe spiritual. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat hebat saat ini, cincin roh masih sangat signifikan bagi monster roh. Ini berlaku bahkan untuk Yu Hao. Jika dia bisa mendapatkan 2 cincin roh terakhir yang dia butuhkan untuk mata rohnya, kemampuan spiritualnya pasti akan sangat meningkat. Yu Hao juga berusaha untuk menaikkan keberuntungannya. Akan lebih bagus jika dia bisa mendapatkan monster roh tipe spiritual dan 2 cincin roh lagi untuk mata rohnya. Kalau tidak, dia hanya akan melupakannya. Ngomong-ngomong, dia masih seorang limit dolo jika dia memiliki 9 cincin roh untuk jiwa bela diri es pamungkasnya, meskipun akan sangat disesalkan jika dia memiliki 2 cincin lebih sedikit untuk jiwa bela diri tipe spiritualnya. Itu akan terlalu berdampak. Saat ini dia segera menyadari bahwa dia mungkin memiliki peluang setelah Tang Wutong mengingatkannya. Jika dia bisa mendapatkan cincin roh tipe spiritual di sini, kemampuannya bisa meningkat lebih jauh. Manfaat terbesar untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya adalah meningkatkan kemungkinan keberhasilannya ketika dia mencoba membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Metode apapun yang ia gunakan untuk membentuk inti jiwa keduanya, kendali spiritualnya sangat penting. Meskipun kendali spiritualnya sudah sangat kuat sekarang, dia masih jauh dari peringkat 98 Dolo Transcendent yang mencoba membentuk inti jiwa kedua mereka. Cahaya redup menyala dan Yu Hao menunjukkan pandangan termenung di matanya. Setelah beberapa saat dia berkata, jika dugaanmu benar, kita perlu melakukan penjelajahan ke Laut Es. Tang Wutong berkata, ayo kita pergi bersama setelah kita selesai dengan hal-hal di sini. Kurang dari 15 km jauhnya dari gerbang kota utara kota timur adalah sisi utara Lautan Es. Itu sangat dekat. Pada saat ini Yu Hao tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di lautan spiritualnya. Dia memikirkan sesuatu dan menghasilkan koneksi dengan lautan spiritualnya. Kau harus bertanya padaku tentang hal seperti ini. Suara Permaisuri Es terdengar. Ketika kekuatan spiritual Yu Hao tumbuh lebih kuat, roh-rohnya harus melalui lautan spiritualnya untuk memberitahu dia bahwa mereka ingin terhubung dengannya. Yu Hao mengendurkan kendali lautan spiritualnya sebelum niat mereka diketahui olehnya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Setelah kultivasinya meningkat, lautan spiritualnya mencapai kondisi yang solid. Ya, meskipun lautan es bukan dataran es dari utara ekstrim, itu masih sangat dingin. Permaisuri Salju pernah menjadi penguasa dataran es di utara ekstrim. Secara alami dia tahu yang terbaik
Wo Yuhao memukul dahinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Akan lebih mudah bagiku untuk bertanya pada Putri Salju apakah monster spiritual dapat muncul di sini. Dia membuka domain gangguan spiritualnya dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit buram. Tidak peduli apakah itu alat jiwa pengintai udara atau mereka yang lewat. Mereka tidak bisa melihat apapun 10 meter di sekitarnya. Permaisuri Salju, Wo Yuhao memanggil dengan lembut. Dua sinar cahaya bersinar pada saat yang bersamaan. Satu berwarna putih dan yang lainnya berwarna hijau. Dua wanita cantik muncul di hadapan Wo Yuhao. Keduanya adalah Permaisuri Salju dan Permaisuri Es. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kelebihanmu. Siapa lagi yang lebih siap dan tahu daripada aku dan saudaraku ketika datang ke utara ekstrim?" Wo Yuhao tertawa getir. "Jangan mengejekku lagi. Apakah ada monster spiritual di laut es utara?" Permaisuri Es menjawab tanpa ragu. "Ya, tentu saja ada segalanya. Mungkin ada di laut." "Apa?" Mata Wo Yuhao berbinar setelah mendengar kata-katanya. Dia juga tidak berharap Permaisuri Salju begitu yakin. Permaisuri Salju berkata, "Sepertinya kalian berdua tidak terlalu mengenal monster akuatik." Wo Yuhao tertawa pahit dan berkata, "Tentu saja tidak. Kami tidak memiliki banyak penelitian tentang mereka. Bahkan di Akademi Shrek, ada sangat sedikit catatan tentang mereka. Aku samar-samar ingat bahwa ada monster 1 juta tahun yang pernah muncul. Itu disebut sebagai Raja Iblis Laut Dalam. Nenek moyang kami, Tang San, pernah mendapatkan cincin roh dari lautan itu." Permaisuri Salju berkata, "Ada banyak monster air. Faktanya, ada lebih banyak monster air jinak daripada monster di darat. Selanjutnya, mereka sangat kuat. Kemampuan mereka secara keseluruhan berada di atas monster darat. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki monster di darat adalah kekuatan pertempuran mereka yang luar biasa. Aku harus mengatakan bahwa di Tian memang sangat kuat. Awalnya, ada Raja Iblis Laut Dalam di antara monster air yang sangat kuat, namun bahkan dia bukan tandingan di Tian. Menurut apa yang aku ketahui, di daerah perairan dekat dengan benua Doulo, ada beberapa monster air seperti itu. Adapun jenis monster apa yang ada di daerah akuatik lebih lanjut, aku tidak tahu, namun aku masih bisa memastikan bahwa tidak ada yang cocok dengan di Tian. Bahkan jika mereka ada di Tian, sudah ekstrim. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menjadi dewa, dia pasti akan mencobanya." Permaisuri Salju dan Ditian bukanlah teman. Justru karena inilah, penilaian wanita ini pastilah jujur. Ekspresi Wo Yuhao sedikit berubah. Tujuan masa depannya adalah mengalahkan Ditian. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa benar-benar menjadi dewa dan mewarisi kursi dewa emosi. Hanya dengan mengalahkan Ditian, dia bisa memenuhi tujuannya. Saat ini, dia tidak hanya belajar seberapa kuat dewa binatang Ditian dari satu aspek. Ditian sepatutnya adalah makhluk terkuat di seluruh benua Doulo. Tang Wutong bertanya, "Permaisuri Salju, adakah monster air yang mahir dalam kekuatan spiritual di laut es ini? Jika ada, mungkinkah itu menjadi roh Wo Yuhao?" Permaisuri Salju ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Di laut ada banyak monster yang mahir dalam kemampuan spiritual, namun hanya ada satu spesies yang cukup kuat di dekatnya. Ini adalah Putri Duyung." "Putri Duyung?" Wo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama ingin tahu. Mereka belum pernah mendengar nama seperti ini sebelumnya. Permaisuri Salju berkata, "Putri Duyung juga dikenal sebagai jin di lautan. Mereka adalah yang terbaik di dalam hal kemampuan spiritual di antara semua monster lautan yang aku tahu. Tubuh bagian atas mereka seperti manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya menyerupai ikan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan betina memerintah spesies mereka. Apakah itu laki-laki atau perempuan, bagian atas Putri Duyung selalu sangat baik. Alasan mengapa mereka disebut Putri Duyung adalah karena pemimpin mereka yang dikenal sebagai Putri Laut. Putri Laut adalah penguasa wilayah perairan ini. Di antara beberapa monster air yang dapat mengklaim memiliki kultivasi yang sama dengan milikku, salah satunya adalah Putri Laut. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Jika dia bertarung di lautan, bahkan Tiran Mata Jahat mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun Tiran Mata Jahat jelas lebih kuat di darat karena seberapa kuat mereka dan kemampuan spiritual mereka. Banyak spesies lain dari makhluk akuatik bersekutu dengan mereka. Kemampuan mereka secara keseluruhan agak kuat. Tang Wutong bertanya, "Karena monster akuatik begitu kuat, mengapa
Mereka tidak pergi ke tanah setelah kultivasi mereka mencapai titik tertentu. Bukankah mereka akan mendapatkan manfaat lebih banyak? Permaisuri es tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak bisa menggunakan mentalitas monster roh darat pada monster roh laut. Bagi mereka, laut adalah habitat mereka. Disitulah kondisi kehidupan cocok untuk mereka. Juga masalah besar bagi mereka adalah kemampuan mereka sangat lemah ketika mereka meninggalkan lautan. Semakin lama mereka keluar dari laut, semakin banyak nyawa mereka dalam bahaya. Dalam kondisi seperti itu, secara alami, mereka akan memilih untuk tidak cenderung meninggalkan lautan. Permaisuri salju berkata, jika Yu Hao ingin mendapatkan roh dari monster air, Putri Duyung pasti merupakan pilihan yang baik. Ada Putri Duyung ratusan ribu tahun. Hanya saja, ketika Permaisuri salju berbicara sampai di sini dia mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan. Putri Duyung merasa bahwa mereka di atas yang lain. Mereka tidak benar-benar menghormati spesies monster lainnya selanjutnya. Mereka sangat kuat mencoba meyakinkan mereka. Itu tidaklah mudah. Setelah semuanya, monster air tidak menganggap manusia sebagai musuh alami mereka. Bahkan Kekaisaran Ryu berspesialisasi membuat alat jiwa tidak pernah mengancam mereka. Woyoha berkata, aku ingin mencoba ketika pertarungan di kota matahari timur berakhir. Tang Wutong menatap Permaisuri salju dan es serta bertanya, apakah akan ada bahaya? Permaisuri salju menjawab, jika kamu tidak pergi jauh ke laut es seharusnya tidak ada banyak masalah. Aku akan muncul kemudian. Bahkan Putri Duyung perlu menunjukkan wajah kepadaku. Pada saat yang sama, itu juga akan tergantung pada apakah kamu beruntung. Meskipun aku percaya bahwa probabilitas keberhasilan tidak besar, aku akan tetap menemanimu karena kamu ingin pergi ke sana. Woyoha mengangguk dan berkata, baiklah, itu saja, silahkan kembali sekarang, kami akan memulai misi. Permaisuri salju dan permaisuri es berubah menjadi dua lapisan cahaya yang mengalir dan kembali ke lautan spiritual Woyoha. Woyoha sedikit menyipitkan matanya dan berkata, jika aku dapat memperoleh cincin roh ke-8ku kali ini, aku dapat mencoba untuk inti jiwa keduaku. Setelah periode konsolidasi, probabilitas keberhasilan juga akan lebih besar. Tang Wutong bertanya, apakah kamu masih bertahan dengan pelengkap yin yang? Aku masih merasa itu terlalu berbahaya. Woyoha tersenyum ketika dia berkata, aku masih harus mencobanya. Kalau tidak, aku tidak akan yakin. Tujuan masa depanku adalah mengalahkan Ditian. Jika aku tidak bisa mendapatkan inti jiwa yang sekuat dia, bagaimana aku bisa melakukannya? Karena aku perlu menantangnya suatu hari. Aku harus melakukannya dalam kondisi terbaikku. Bahkan jika aku gagal, aku masih bisa menggunakan metode lain. Keuntungan terbesarku adalah usiaku. Aku masih punya cukup waktu. Tang Wutong memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar keras kepala. Woyoha tertawa kecil dan mendekatinya sebelum mematuk pipinya. Setelah itu dia berkata, apakah kamu tidak suka seberapa keras kepalaku? Siapa yang suka sikap keras kepalamu? Woyoha tertawa. Oh, apakah ini disebut sebagai kegigihan? Kamu menyukai kegigihanku. Kegigihan dan keras kepala adalah sinonim. Tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Ayo pergi dan cari tempat. Aku benar-benar ingin memelukmu dan tidur. Tang Wutong tertawa dan berkata, ayo, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Ekspresi Woyoha segera berubah pahit. Segelmu akan datang dan memberiku masalah bahkan setelah 3 detik berlalu. Kapan aku bisa melihat ayah mertuaku? Siapa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tang Wutong berkata, aku pikir ini pengaturan yang agak bagus. Mari kita ambil sebagai ujian untukmu. Woyoha tampak sedih. Tes ini terlalu sulit. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.